Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Shalom. Berikan senyuman. Mana senyumannya pagi ini? Luar biasa ya. Berarti kalau senyumannya berarti berkat luar biasa Tuhan berikan bagi kita semuanya. Iya. Amin. Haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini melihat ya dari atas luar biasa, senyuman yang luar biasa. Berarti berkat Tuhan luar biasa bagi kita sepanjang hari, sepanjang waktu. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Tuhan setia yang kita sembah. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi ini. Kita bangkit berdiri. Kita percaya kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita datang dengan mengucap syukur dan terima kasih kita. Begitu baik Tuhan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita nyanyikan pujian kita. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi ini Tuhan akan kembali datang di dalam kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Boleh kami ada semua berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami percaya kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami menjamah hati kami. Sukacita dan sejahtera Tuhan. Boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh
pada pagi hari yang indah ini, kami kembali lagi datang untuk memuji mengagungkan Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa juga buat umat-umat ketubusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini supaya sama-sama kami bersekutu memuji dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya supaya kami diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik ya Tuhan, mereka melayani karena mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, baik kolektan khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang ditaburkan firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Iman kami tetap ditingkatkan melalui kebenaran firman-Mu. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami mungkin dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Selamat datang bagi yang baru dan bagi yang lama. Kiranya Tuhan yang berkati dan selamat kita bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan yang begitu baik mempertemukan kita sampai saat ini dalam keadaan sehat semuanya tanpa kurang satu apapun. Ya, mungkin baru datang, silakan mungkin antara kiri kanan, depan belakang saling bersalaman. Berikan senyuman yang baik, senyuman yang manis luar biasa. Ya, manis seperti coklat. Ya, luar biasa. Berarti berkat Tuhan sudah kita terima sepanjang hari. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang mau bersuka cita hari ini? Semuanya katakan amin. Haleluya. Apa kabar saudara semuanya? Diberkati Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan pujian kita. Ada satu sobatku yang setia, itulah namanya Yesus. Ya, amin. Haleluya. Dia
nggak bisa cuma nunjuk. Oke, banyak ada yang diem. Coba kita mau gerakan ya. Namanya Yesus. Ya, oke. Ya. Yang menghibur hatiku. Nah, ini. Oke. Buat semua yang membutuhkan ya kita apa ya? Ada satu soal. Satu soal. Sobat kita yang setia adalah Yesus. Amin. Masih kita berdiri saudara semuanya. Kenapa? Kita mau menari untuk Tuhan. Kita mau bergoyang untuk Tuhan. Mungkin ya, saudara saat ini membawa permasalahan, problem. Tapi kata Tuhan Yesus katakan, semuanya bakal beres kabeh. Ya, karena kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Apapun yang menjadi masalahmu, memang setiap manusia pasti ada masalah. Yang nggak ada masalah mungkin udah. Oke. Pasti semua ada masalah, tapi ada jalan keluarnya. Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dia yang akan membereskan semuanya. Dia bilang beres kabeh, ya. Oke, puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Amen.
Amir, sudah beres? Cari temen sebelah. Sudah beres permasalahanmu? Amin. Kalau sudah beres katakan amin. Amin. Kita percaya, kita pulang dari sini ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mungkin yang masih yang udah tua silakan duduk. Ya, saya persilakan. Tapi yang masih muda silakan ya, masih berdiri. Kita akan mendengarkan. Silakan duduk. Kasih. Silakan duduk ya. Kita akan mendengarkan pujian dari setiap pelayan-pelayan. Ya.
pujiannya dari setiap pelayan-pelayan. Tetap setia melayani Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Semakin maju terus di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Setiap piring-piring hati kita diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semuanya. Firman Tuhan ya dan amin bagi kita semuanya. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita menyanyikan pujian penyembahan. Aku punya Tuhan yang besar. Kita imani kita punya Tuhan yang besar yang tak pernah tinggalkan kita. Tuhan yang setia. Apapun setiap permasalahanmu, apapun menjadi problem, Tuhan ada bagi kita. Amin, haleluya Tuhan. Asal kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, menjamah setiap hati kita, menjawab apa yang menjadi permohonan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, Tante Eng berdoa. Amin. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, kami hidup karena percaya. Walaupun kami sering kali melukai hatimu, mungkin menyakiti hatimu dari perbuatan-perkataan, tetapi janjimu tetap setia. Karena janjimu bukan untuk Abraham saja, tapi untuk kami yang percaya padamu. Janjimu tidak pernah salah. Janjimu sangat luar biasa. Janjimu kami akan diberi kemenangan, diberkati. Tuhan, pagi menjelang siang ini kami berkumpul di rumah-Mu, bukan karena kuat gagah kami, tapi ini adalah kasih-Mu. Kalau bukan kasih-Mu, kami tidak bisa hadir di rumah ibadah-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Oh Yesus, sangat luar biasa kasih-Mu pada kami. Yesus, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk semua seluruh jemaat yang ada, yang sudah hadir, bahkan yang tidak hadir juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mungkin di antara kami ada yang datang punya kelemahan, punya kekurangan, punya kesakitan, punya masalah, tetapi setelah mendengar firman-Mu, semua akan beres KB. Amin. Terima kasih Yesus, karena kami punya Yesus yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Kami bawa hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Berikan dia jadi saksi bagi jemaat yang ada di medan sini Tuhan. Bila mana benih firman ditaburkan, kami akan ditambah-tambahkan iman kami. Karena firman-Mu yang dapat merubah kehidupan kami. Kami membutuhkan firman. Yesus, pakai hamba-Mu, pakai lidah, bibir, mulut hamba-Mu untuk menjadi berkat. Engkau yang berbicara lewat mereka. Yesus, urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung tangan, diurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus, supaya bila mana kami pulang, kami mendapat berkat yang luar biasa, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Beri firman-Mu taburkan akan bertumbuh, berbuah dan berakar. Amin. Agar kami tidak tergoyahkan, karena hari-hari ini hari yang semakin jahat. Tanpa firman-Mu kami akan goyah, tanpa firman kami akan hancur hidup kami. Pekerjaan kami, usaha kami akan hancur kalau tanpa firman-Mu. Olehnya pada siang hari ini Tuhan, berfirmanlah. Berkali-kali kami katakan berfirmanlah lewat hamba-Mu, akan kami mendapat kekuatan yang luar biasa. Bahkan sebentar umat-umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Tuhan, sucikan, kuduskan tangan-tangan yang memberikan. Bahkan yang belum bisa memberi juga Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan. Digerakkan hatinya untuk memberi, belajar memberi. Kalau tidak memberi, kami tidak akan diberkati. Oh Yesus, ini yang menjadi doa kami di siang hari ini. Terima kasih Allah Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Amin. haleluya, luar biasa. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada hambanya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Tentunya meskipun sudah ditayangkan nama saya Pendeta James Sitoni, tapi
mungkin jemaat Tuhan bertanya-tanya pelayanannya di mana? Karena sebagai gembala ada pelayanan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, nama saya Pendeta James Lee Tololiu. Ya, saya sudah punya istri saya satu, dan Tuhan mengaruniakan saya 2 orang anak. Yang pertama, Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk menjadi pelayan Tuhan atau gembala sidang, dan saat ini melayani di wilayah 7 di Puri Harmoni Muktiwari. Namanya Jerry Jonathan. Masih muda, masih single, cari pasangan, promosi. Dan yang kedua, nama anak saya Sevanya Miracle. Puji Tuhan, ini anak mujizat. Sebabnya diberi nama Sevanya Miracle. Arti Sevanya adalah Allah memberi perlindungan. Miracle, mujizat, keajaiban. Haleluya. Dan kami dipercayakan oleh Allah di dalam Yesus melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Kota Baru, Cimuning, ya, Mustika Jaya. Ya, kenapa di Cimuning? Karena kalau hujan pasti aja ya. Haleluya. Puji Tuhan, kalau kami masih boleh ada sampai pada detik saat ini melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Kota Baru Cimuning, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam setiap keberadaan hidup kami sebagai hamba Tuhan. Puji Tuhan, yang mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, perkenalkan. Dan mari kita siapkan hati kita, buka hati kita, izinkan Roh Kudus bekerja. Ya, kenapa? Ya, kalau kita tidak izinkan Roh Kudus bekerja di dalam penyampaian firman Allah, setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat firman yang disampaikan itu tidak akan dimengerti, ya, oleh setiap kita. Tapi kalau ada Roh Kudus, maka Dia yang akan lebih jauh, ya, memaparkan, mengkaryakan akan firman itu dalam hidup kita, sehingga kita mengerti. Puji Tuhan. Saudara, itu sebabnya mari kita ambil aja Alkitab kita. Kita mau buka di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yeremia. Puji Tuhan. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, saudara. Ini sudah menjadi ayat hafalan. Mungkin ini yang menjadi kesukaan banyak orang, saudara, ya. Puji Tuhan, mari kita lihat akan firman Allah yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kalau sudah dapat, tidak keberatan, saya jemput bangkit berdiri sejenak untuk menghormati pembacaan firman Allah. Haleluya. Sudah dapat katakan amin? Amin. Kita baca bersama-sama dengan iman. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Tadi pujian berkata bahwa dalam hidup ini tentunya ada begitu banyak masalah. Tentunya ada begitu banyak problema. Tentunya ada begitu banyak persoalan, ya, yang kadangkala membuat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi enggak ada damai dalam hidup kita, ya. Tetapi pagi hari yang indah ini firman Allah katakan bahwa Allah itu sangat tahu, ya,
tentang kita ketika kita menghadapi pergumulan hidup, ketika kita menghadapi tantangan hidup, ketika kita senantiasa menghadapi akan hal-hal yang menekan akan hidup kita. Tuhan tahu. Nah, itu sebabnya kembali pada pagi hari yang indah ini, Dia tekankan dan tegaskan lewat kebenaran firman Allah bahwa rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Berbicara tentang kalimat hari depan yang penuh harapan, berarti itu adalah kepastian. Amin. Ya, kalau dikatakan hari depan yang setengah, harapannya itu tidak pasti. Tapi ini dikatakan oleh firman Allah, hari depan yang penuh harapan. Meskipun dalam perjalanan hidup kita ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, tetapi ingat baik-baik, percayalah bahwa Allah di dalam Yesus telah merancangkan akan hal-hal yang indah dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada yang dirancangkan oleh Tuhan dalam hidup umat-umatnya adalah rancangan yang kurang baik, apalagi tidak baik. Semua yang Dia rancangkan adalah hal-hal yang baik. Ya. Itu sebabnya karena rancangan Allah itu adalah rancangan yang baik, ya, mari biar kita tetap memiliki pengharapan. Saudara, dunia ini ya tidak akan ya dikatakan lebih baik lagi, ya. Dunia ini semakin hari semakin jahat, ya. Karena kata firman Allah, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, ya. Tetapi jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir bahwa Allah di dalam Yesus itu menjanjikan hal-hal yang indah dalam perjalanan hidup kita. Meskipun kita menghadapi masalah, meskipun menghadapi tantangan, meskipun menghadapi persoalan, yakinkan bahwa kita sebagai anak-anaknya Tuhan, di mana ya damai itu Dia sudah berikan kepada kita, ya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 27, ketika Yesus akan naik ke surga, Dia tinggalkan itu damai sejahtera. Amin. Ya. Dia berikan itu damai sejahtera kepada kita. Itu sebabnya di kalimat terakhir dikatakan di situ, jangan gentar dan gelisah hatimu. Ya. Kenapa diakhiri dengan kata jangan gentar dan gelisah? Karena memang dalam perjalanan hidup manusia yang ada di bawah kolong langit ini, saudara pasti menghadapi pergumulan demi pergumulan. Tidak ada seorang pun yang ada di bawah kolong langit ini yang tidak akan diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit. Pasti, saudara. Sulit ini maknanya luas. Sulit dalam ekonomi, ya, kadangkala sulit ya Tuhan izinkan sakit, ya. Tetapi saudara, ya, meskipun Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, enggak mungkin kita anak-anaknya Dia biarkan. Amin. Enggak mungkin kita anak-anaknya Dia tinggalkan. Firman Allah berkata, sekali-kali Aku tidak akan meninggalkan kamu. Berarti enggak pernah Tuhan tinggalkan kita. Nah, itu sebabnya pada saat pagi hari yang indah ini, karena kita tahu dunia ini penuh dengan masalah, ya, dan iblis tahu untuk senantiasa dia bisa merampas akan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia senantiasa sodorkan akan hal-hal yang membuat umat-umat Tuhan ragu akan Tuhan.
Dia berikan hal-hal yang sulit. Dia tutup jalan kita. Tuhan tidak pernah senantiasa, ya katakan, mencobai kita. Amin saudara. Iblis yang mencobai kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, berarti Dia mau memproses kita agar supaya apa? Kita terlatih, kita kuat menghadapi akan badai dan gelombang kehidupan ini, sehingga kita tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Iblis tahu saudara, ya, bahwa ketika dia senantiasa menaburkan benih-benih jahat, ya, kepada orang-orang yang percaya, dia tahu, ya, di situ mungkin ada celahnya, ya. Karena dengan benih-benih jahat yang dia taburkan, itu bisa ada celah. Ya, benih jahat di sini berbicara masalah, persoalan, tantangan, pergumulan hidup, sakit, penyakit, ya. Bahkan mungkin usaha, mandek, ya. Itu hal-hal yang jahat yang ditaburkan oleh iblis, ya. Dan iblis tahu mungkin itu ada celahku, ya. Bisa apa? Ya, menarik orang-orang yang percaya meninggalkan Tuhan, meragukan Tuhan. Iblis tahu. Cuma itu celahnya. Karena kalau manusia itu ada damai sejahtera terus, ya, ada suka-suka terus, enggak mungkin ada celah. Bukti nyata ketika manusia itu ditempatkan Allah di Taman Eden, manusia pertama itu hidup damai sejahtera, hidup dengan penuh sukacita, hidup dibungkus dengan kemuliaan Tuhan, ya. Iblis tahu, wah, ini bahaya kalau mereka, ya, begitu terus, tidak mungkin mereka bisa ini. Jadi dia senantiasa apa? Dia minta izin, ya. Sehingga apa? Manusia bisa terpengaruh dengan hal-hal yang indah. Iblis juga saudara memberikan taburan jahat lewat apa yang ada di dalam dunia ini, ya. Dia bisa menunggangi akan pertama jabatan, harta kita, ya, profesi kita, ya. Untuk apa? Agar supaya bisa untuk dia dapat pengaruhi. Wah, saya kan sudah punya segala-galanya, ngapain mau cari Tuhan, ya. Padahal saudara, bahwa segala yang ada di dunia ini, ya, itu bukan menjadi jaminan hidup kita untuk selanjutnya. Memang kita butuh, amin saudara. Siapa yang gak butuh uang? Siapa yang gak butuh harta? Semua butuh. Tetapi ketika Tuhan beri itu kepada kita, kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan, ya. Iblis tahu itu. Manusia bisa terkecoh dengan apa yang ada pada manusia, yang ada pada orang percaya, ya. Nah, itu sebabnya mari biar kita senantiasa tetap percaya, yakin bahwa janji Tuhan sudah digenapi di dalam kehidupan kita di dalam Yesus. Amin. Ya, percaya. Ya, meskipun tantangan apa, masalah apapun yang datang dalam hidup kita, kita harus percaya, yakinkan hidup kita bahwa di dalam Yesus, ya, tetap ada jalan keluar. Nah, mari, ada 3 hal saudara yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang indah ini, ya, untuk bisa tetap damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Ya, meskipun ada goncangan, ya, meskipun ada masalah seberat apapun secara manusia, ya, tapi bagi Tuhan itu ringan semua, ya. Agar supaya tetap damai itu dan pengharapan, ya, hari depan tetap penuh dalam hidup kita. Mari saudara, hal yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita, ya, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12, Yeremia 29 ayat 12. Dia katakan begini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku,
maka aku akan mendengarkan kamu. Ternyata untuk bisa tetap damai itu, ya, ada dalam hidup kita sekalipun ada dalam persoalan dan pergumulan hidup, mari datang kepada Tuhan. Ya. Yesus sendiri menawarkan, saudara, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Ya. Jadi datang kepada Yesus. Dia sumber kelegaan dalam kehidupan kita. Ya, saya yakin dan percaya. Ya, kita yang datang pada saat pagi hari yang indah ini, ya pasti tetap ada masalah, tetap ada dalam pergumulan. Ya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Ayub pasal 7 ayat 1, manusia di bawah kolong langit ini tetap bergumul. Jadi saya percaya kita yang ada pagi hari yang indah ini pasti ada pergumulan. Amin. Ada pergumulan. Pergumulan apapun yang ada dalam hidup kita, ya. Firman Tuhan katakan, mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang apa? Datang berseru kepada Tuhan. Datang berdoa kepada Tuhan. Ya. Doa itu menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kita. Ya. Berdoa, karena firman Allah katakan, ya, di dalam Yeremia pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, saudara, bahwa ketika kita datang berseru kepada Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab akan kita. Amin. Kalau tadi di dalam ayat 12 dia mendengar, ya. Tapi di dalam Yeremia 33 ayat 3, di situ dia katakan dia menjawab. Amin. Bukan cuma menjawab setiap pergumulan kita, tetapi dia memberitahukan akan hal-hal yang kita tidak paham, yang kita tidak tahu, dia beritahukan kepada kita. Itu satu hal yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan, izinkan dia hadir dalam hidup kita. Izinkan pagi ini dia hadir dalam hati kita. Karena hadiratnya itu membawa mujizat. Berdoa. Dan di situ kehadiran Tuhan, dia bukakan hal-hal yang tidak kita pahami. Wah, kenapa ini bisa ada benturan? Kenapa ini ada bla bla bla? Dan Tuhan akan beritahukan kepada kita lewat firman-Nya. Amin, saudara. Dan tinggal dia ingatkan, oh ini loh, karena ini loh. Ya. Itu sebabnya mari datang berdoa kepada Tuhan. Ya. Doa. Dikatakan Yakobus di situ dikatakan doa orang benar bila dengan yakin atau sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan, maka besar kuasanya. Itu sebabnya percayalah bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Jadi percaya bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, ya, besar kuasanya. Ya. Itu sebabnya setiap doa-doa kita, percayalah bahwa kita sudah terima. Amin. Itu perkataan iman. Perkataan iman. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang tidak cukup menjadi cukup. Sampai berlimpah ruah, kata firman Allah. Ya. Itu sebabnya percayalah. Ya. Cuma itu. Percayalah kepadaku, kata firman Allah Yohanes 14:1-2. Ya. Percayalah kepadaku. Juga percaya kepadaku. Itu perkataan Yesus. Ya. Jangan gelisah. Di situ akhirnya jangan gelisah dan gentar hati. Karena Tuhan tahu manusia itu rentan dengan kegelisahan. Manusia itu rentan dengan kegentaran ketika diperhadapkan dengan persoalan, ketika diperhadapkan dengan jalan buntu. Ya. Apalagi diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Wah, gimana ini? Ya. Gentar, gelisah. Itu sebabnya berkali-kali firman Allah katakan jangan gelisah. Amin.
Ya. Jangan gelisah, jangan gentar, apalagi takut. Amin. Orang percaya jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Amin, saudara. Karena ada Tuhan. Itu sebabnya firman Allah katakan datang dan berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13, Yeremia 29 ayat 13, di situ dia katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Yang pertama datang berdoa kepada Tuhan. Yang kedua mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 dia katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Hari-hari ini Tuhan sangat berkenan ditemui oleh umat-umatnya. Sangat berkenan dia untuk anak-anaknya cari akan dia. Dia selalu buka pintu hati Tuhan dengan lebar-lebar bagi anak-anaknya yang adalah saya dan saudara. Apalagi ketika anak-anaknya menghadapi masalah dan pergumulan, dia buka lebar-lebar hatinya. Untuk apa? Untuk kita cari, untuk kita temui. Amin, saudara. Ya, cari Tuhan. Hari-hari ini kita harus mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita senantiasa merasa kosong. Tanpa Tuhan hidup kita tidak ada kepastian. Itu sebabnya carilah Tuhan, kata firman Allah. Ya. Apalagi ketika kita menghadapi pergumulan hidup, cari itu Tuhan. Amin. Cari wajahnya Tuhan. Karena disitulah engkau akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan oleh Tuhan. Ya. Contoh di dalam firman Allah, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-63, ya. Ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya yang ketiga, ya. Kalau kita lihat di sana, ya, seorang Daud, ya, dikatakan ketika dia ada di padang gurun Yehuda, firman Allah katakan, ya, berbicara padang gurun, saudara, berarti hal-hal yang kering, yang tandus, yang gersang, ya, itu menunjukkan secara rohani adalah pergumulan dan tantangan hidup kita. Nah, ketika Daud ada dalam posisi itu, dia mencari Tuhan. Amin. Coba kita baca, ya, ayatnya yang pertama, coba. Mazmur 63 ayat 1, dia katakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat 2, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dikatakan di situ dia mencari Tuhan, jiwanya haus. Amin. Jiwanya haus, tubuhnya rindu. Jiwa menunjukkan, ya, akan, ya, pikiran, perasaan dan kehendak. Amin, saudara. Jiwa. Kalau pikiran, perasaan, kehendak kita ada di sini, tubuh kita ada di sini, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Itu sebabnya jangan berpikir yang ada di rumah saat ini. Pikir dulu kita cari Tuhan. Amin. Pikir dulu kita mau bertemu dengan Raja di atas segala raja, yang mampu dan sanggup untuk membereskan masalah dan persoalan kita. Ya. Itu sebabnya Daud melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat ayat 3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Haleluya. Di tempat kudus, datang di tempat kudus. Amin. Ya.
maka dapat melihat, dikatakan di sana, kekuatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Berarti saudara, persoalan dan masalah akan beres ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Beres KB tadi kata nyanyian tadi. Ya, saya nggak ngerti itu KB apa ya? Hah? Beres semua. Ya, maklum saudara ya. Beres, berarti beres semuanya. Amin. Ya. Masalah apa yang kau bawa hari ini? Persoalan apa yang kau bawa hari ini? Ya, yakinkan ketika jiwa dan tubuhmu ada di sini, dipusatkan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka engkau pulang sebentar beres. Beres. Ya. Ini orang bilang enak bagus ini betul-betul pasti. Karena bagi Tuhan pasti, nggak ada yang tidak pasti bagi Tuhan. Asalkan kita betul-betul pusat perhatian kita hanya tertuju kepada firman-Nya. Amin. Firman yang adalah Yesus. Amin, saudara. Yang diam di dalam hati kita. Ya. Itu sebabnya firman Allah katakan di dalam Matius pasal 33, ya, ayatnya yang Matius 6 ayat 33, ya, kebalik ya. Di situ dikatakan, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran. Siapa itu kebenaran? Ya, Yesus. Ya. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 17 di sini dikatakan apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Jadi itu harus betul-betul mengerti. Sehingga kita nggak, kok firman Yesus, ya, kok kebenaran Yesus, ya. Dan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 6, akulah kata Yesus, amin, jalan ke kebenaran. Jadi cari Yesus. Saat pagi hari yang ini saya percaya kita semua yang ada, cari Yesus, amin. Cari hadiratnya pagi ini, maka engkau akan melihat kemuliaan dan kekuatan Allah terjadi dalam kehidupanmu, sehingga semua masalahmu, semua persoalanmu beres. Beres banget. Amin. Yakin, percaya, ya. Jangan gelisah. Ibu-ibu jangan gelisah. Amin. Banyak kan ibu-ibu yang gelisah, ya. Wah, nanti dapur nggak berasal gimana ini? Enggak usah khawatir, amin saudara. Firman Tuhan sudah katakan pasti di dalam Yesus semua beres. Asal ada tindakan, bertindak, ya. Doa-doa aja, nggak apa-apa. Tinggal di rumah aja, nggak apa-apa. Istri kalau tinggal di rumah doain suami yang bekerja. Amin. Ya. Doain suami, Tuhan tolong biar suamiku diberkati dalam pekerjaannya. Ya, karena Tuhan katakan dia akan mendengar. Ya, itu sebabnya istri-istri jadi menara doa. Amin saudara. Bukan suami tidak berdoa. Ya, suami jadi mantu juga saudara. Haleluya. Amin. Berdoa mencari Tuhan. Ya, yang terakhir. Ya, jangan lewati. Yang terakhir saudara. Ya. Tadi dikatakan sudah berdoa, dan kedua mencari Tuhan. Yang terakhir, Yeremia 17. Ayatnya yang ke-5 mulai sudah. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang ketiga, jangan mengandalkan kekuatan sendiri serta manusia. Ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah, jangan andalkan kekuatan kita. Wah, aku masih muda, umurku umur produktif, apa saja aku bisa lakukan. Saudara, kemampuan manusia itu ada batasnya.
ada batasnya. Itu sebabnya saudara, apalagi kita sudah anak-anak Tuhan, mari ikut sertakan Tuhan di dalam setiap apa yang harus kita lakukan. Ya, artinya kalau kita ikut sertakan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, ya, berarti kita andalkan Tuhan. Amin, saudara. Ya, dan di dalam ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara. Luar biasa ayat ini. Ya. Artinya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak khawatir di tahun-tahun kering. Amin, saudara. Ya. Ada masalah, ada badai, ada persoalan, kita tidak khawatir. Ya. Kita tidak bimbang, karena kita percaya ada Yesus. Amin. Ada firman, ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya. Jadi pagi hari yang indah ini, seberapa banyak kita yang ada, ya. Bapak, ibu, pemuda, remaja, anak-anak yang sudah mengerti, ya, percayalah bahwa Allah di dalam Yesus adalah Allah yang menjaminkan akan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita, baik hari-hari ini maupun hari-hari yang berjalan dan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Karena harapan kita sebagai orang-orang percaya adalah harapan yang penuh di hari-hari ini. Amin. Penuh, tidak setengah-setengah. Penuh bahwa yakin pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari, ya, kesimpulan firman Allah, agar supaya damai sejahtera tetap ada di dalam kehidupan kita, dan pengharapan kita tidak akan hilang. Pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan tidak akan hilang. Mari datang berdoa kepada Tuhan. Amin. Mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, enggak mengandalkan kekuatan kita. Ya, dan itu bisa terjadi kalau terus kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka engkau akan tetap merasakan, ya, sekalipun ada badai dan gelombang kehidupan, engkau tetap merasakan itu kata damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Mari saudara, saya jemput kita bangkit berdiri semua. Glory bagi nama Yesus, ajaib engkau Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kala ku cari damai. Haleluya. Mungkin hari-hari ini engkau senantiasa diperhadapkan dengan masalah, persoalan, sehingga damai itu mulai terkikis, damai itu mulai hilang dalam hidup kita. Mari pada pagi hari yang indah ini, seberapa banyak kita yang ada, mari yakinkan hidupmu, ya. Percayalah bahwa Allah di dalam Yesus, Dia sanggup untuk menolong engkau. Naikkan pujian penyembahan kala ku cari damai. Haleluya. Glory, haleluya, Jesus. Ajaib engkau. Haleluya. Harapan
kasih dan kuasa. Jamah tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang tidak berdaya karena masalah dan pergumulan hidup. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kuatkan tangan-tangan yang lemah, teguhkan iman umat-umatmu, sehingga mereka dapat melihat kemenangan dari Tuhan menjadi bagian nyata dalam kehidupan umat-umatmu dalam nama Yesus. Itu sebabnya setiap firman yang ditaburkan tadi, Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Mu karyakan itu semakin dalam di dalam hati dan pikiran kami, hati dan pikiran umat-umat-Mu, sehingga dengan firman itu umat-umat-Mu akan kuat, umat-umat-Mu akan kokoh, umat-umat-Mu tidak akan senantiasa roboh menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, tetapi dengan firman mereka mengalami kemenangan. Itu sebabnya ya Allah Roh Kudus, karyakanlah firman Allah semakin dalam di dalam kehidupan umat-umat-Mu yang ada pada pagi siang ini Tuhan. Biar itu terus bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah-buah yang tetap, buah-buah kebenaran, sehingga apa yang kami minta kepada-Mu Bapa dalam nama Yesus, maka kami akan menerima. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pakai terus hamba-Mu, jadikan hamba-Mu selalu berberkat kemanapun hamba-Mu pergi dan berada. Terpuji-pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami terima akan kebenaran firman Allah dengan penuh sukacita dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita tutup ibadah kita pada saat siang ini nanti dengan hormat Bapak Pendeta Jamsri untuk tutup doa dan berkat. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya, kita nyanyikan sekali Yesus. Akhir ibadah kami ya Tuhan, GPDI Gria 50 Metlen Tambun, kami penuh dengan syukur kepada Engkau ya Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami beribadah kepada Engkau, kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, lewat kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun minggu ini Tuhan. Mulai daripada Ibu Rosintan Panggaribuan, Saudari Novi Herianti, Anak Adrelia Nidia, Bapak Yosi Luntungan, Adik Keanu, Saudara Lista Manulang. Tuhan Yesus, di mana minggu ini Engkau sudah tambahkan 1 tahun umur mereka ya Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Itu sebabnya doa kami kepadamu, Engkau terus memberkati akan umat-umat-Mu ini Tuhan. Oh, lewat ketambahan 1 tahun umur mereka, mereka semakin eksis di dalam Tuhan, semakin ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, semakin mencintai dan mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Itu sebabnya hamba-Mu melepaskan berkat turun kepada jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun saat ini, minggu ini. Berkat umur panjang, berkat sukacita,
berkat kesehatan, berkat damai sejahtera menjadi bagian mereka yang Engkau tambahkan 1 tahun umurnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu, oh dalam pemulihan ya Tuhan, baik Ibu Esther maupun Ibu Herlina, Tuhan Yesus Wijaya, mari Engkau terus menyatakan akan kasih kuasa-Mu, berikan terus kekuatan, kesehatan ekstra di dalam kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Yesus. Biarlah lewat kesehatan, kekuatan, pemulihan yang daripada Tuhan, mereka semakin bebas leluasa untuk beraktivitas, bekerja, amat lebih bebas leluasa untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, menjadi tiang di tempat ini, di dalam nama Yesus. Bahkan mungkin masih ada yang mengalami sakit penyakit di rumah, di tempat ini, di rumah sakit, lawatan Allah terjadi, jamahan kasih Tuhan terjadi, di dalam nama Yesus. Mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan yang sempurna daripada Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Toto, Tuhan, di mana keluarga ini mau memulai usaha Tuhan Yesus, mereka yang baru. Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadi andalan dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Mereka senantiasa mengikut sertakan Engkau dalam setiap apa yang akan mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya doa kami kepadamu, mari Engkau tolong Tuhan Yesus akan usaha yang akan mereka mulai Tuhan hari-hari ini, di dalam nama Yesus. Segala hambatan, halangan kami halaukan di dalam nama Yesus. Prioritaskan ya Tuhan akan keluarga Bapak Toto dalam berusaha, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Karena kami percaya dengan berkat-berkat itu, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga hamba-Mu Tuhan, Tante Ince sekeluarga, Engkau terus memberkati ya Bapa. Sebagai gembala sidang, Tuhan mampukan terus dia, kuatkan dia, sehatkan dia, sehingga Tuhan, Tante bisa terus Tuhan eksis dalam melayani akan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, di dalam nama Yesus. Sehingga lewat pelayanan hamba-Mu ini semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam Engkau, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan keluarga hamba-Mu, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu, baik pergumulan pribadi, rumah tangga, keluarga, amat terlebih pergumulan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDI Gria 50 Medan Tambun. Tuhan tolong, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Juga kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan di tempat ini Tuhan, mari Engkau campur tangan, biar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap pelayan-pelayan yang sudah menjadi bagian dalam acara ibadah ini, Tuhan, Engkau berkati semua, pakai lebih lagi di hari-hari yang akan datang dalam nama Yesus. Bahkan korban-korban persembahan yang sudah kami berikan, baik persembahan ucapan syukur, janji iman, 2 sulung milik Tuhan, persepuluhan, semuanya itu dari Engkau, untuk Engkau, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati di dalam nama Yesus 30, 60, bahkan 100 kali ganda lewat usaha pekerjaan umat-umat-Mu, sehingga umat-umat-Mu diberkati, mereka menjadi tiang penopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Gria 50 Medan Tambun, sehingga di dalamnya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Lewat kesempatan Engkau berdoa buat bangsa kami, Tuhan tolong akan bangsa kami ya Tuhan Yesus, selamatkan akan bangsa kami, Tuhan berkati akan bangsa kami di dalam nama Yesus. Jauhkan daripada segala kekacauan, kerusuhan, perpecahan. Dalam nama Yesus, ikat bangsa kami ini Tuhan dengan persatuan dan kerukunan, dan amat terlebih lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami, sehingga bangsa kami adalah bangsa yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di bangsa ini, yang terus berdoa buat bangsa ini, agar supaya bangsa ini diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Berkati pemerintah bangsa kami ya Tuhan, yang tertinggi sampai yang terendah, hikmat Allah menyertai mereka, roh yang ada rasa
takut Tuhan menguasai mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dan lakukan Tuhan itu berdampak bagi masyarakat bangsa, amat terlebih berdampak bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di bangsa kami ini Tuhan, sehingga lewat pelayanan yang ada banyak-banyak jiwa dimenangkan di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Sebagaimana Engkau sudah sertai kami tiba di tempat ini dengan segala baik, demikian juga kami pulang Tuhan. Kami pulang dengan segala baik. Bahkan kami pulang dengan membawa berkat-berkat sorga, berkat-berkat ilahi, berkat sukacita damai sejahtera menjadi bagian milik kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapa, kami akan akhiri tutup ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Kita angkat kedua tangan kita dengan iman. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah akan rumah tanggamu, diberkatilah akan suamimu, diberkatilah akan istrimu, diberkatilah akan anak-anakmu, diberkatilah akan setiap pendidikan anak-anakmu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, keluar masukmu, engkau diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Yesus putranya yang tunggal, persekutuan, penghiburan, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita mulai siang ini, besok dan seterusnya. Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita saleh-salehnya. Bawa ke suatu tempat yang Yesus sudah sediakan, yaitu surga yang kekal, tinggal kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat GPDI Gria 50 Metlen Tambun luar biasa, penuh sukacita dan semangat juang yang tinggi di dalam beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, maju terus pelayanan GPDI Gria 50. Banyak-banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.